Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngoceh konten receh Elmo Jabar. Kali ini saya ditemani salah satu teman, sahabat perjuangan lah dulu di zaman aktif-aktif di mahasiswa lah gitu. Nah, hari ini beliau ini adalah salah satu dosen di Fakultas Dakwah Unisba dan juga sering mencatatkan tulisannya di media sosial, sehingga perlulah kita ajak ngobrol diskusi terkait perkembangan politik hari ini. Karena yang memang selalu dibahas oleh teman saya ini adalah soal politik dan sosial gitu. Jadi setidaknya mewakililah suara-suara dari masyarakat terkait isu yang akan kita bahas. Kali ini saya sudah mendatangkan Kang Fadli Mutakin. Kang Fadli Mutakin. Kang Fadli Mutakin ini ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita punya pertemanan yang cukup baik dan hari ini kita akan membahas satu isu gitu. Yuk. Pak Fadli siap? Siap. Sehat? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Habis beres ngajar berarti tadi di tadi Unisba. sore sampai tadi sore. Oh, di Unisba? Iya. Ada ngajar lain gitu mungkin di universitas mana gitu? Nggak ada. Saya cinta Universitas Islam Bandung. Ini salah satu ini juga lah promosi gitu ya, karena saya juga memang alumni Fakultas Dakwah Unisba. Kita sama-sama alumni dan Unisba terbaik lah pokoknya gitu. Nah, Kang Fadli, kali ini tuh kan ada rame lah di akhir tahun kemarin ya. Ada wacana bahwa pemilihan umum kepala daerah ini dipilih melalui DPRD, perwakilan lah rakyat gitu ya, perwakilan rakyat dipilih DPRD. Dan isu itu memang wacana itu digulirkan oleh para elit politik parpol lah di Jakarta gitu. Dan ini memang menimbulkan setidaknya ada reaksi publik lah. Apakah itu entah akademisi, terus juga pengamat demokrasi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan jauh lah berbicara terkait pemilihan lewat DPRD ini, tapi kita ingin mendapatkan setidaknya pembahasan gitu, dilihat dari reaksi publik gitu, reaksi rakyat terkait wacana ini gitu. Nah, mungkin dari Kang Fadli ketika mengetahui awal wacana itu, respon dari Kang Fadli itu seperti apa? Oke. Saudara Yuda, terima kasih banyak sudah diundang ke ngoceh ini, ngobrol receh bareng Elmo Jabar. Jadi memang berbicara politik di Indonesia itu tidak akan pernah habis ya. Karena akan selalu ramai, kemudian dialektikanya akan selalu tajam antara perspektif A dengan perspektif B. Tapi kalau kita lihat bagaimana politik itu sebetulnya adalah cara bertahan hidup gitu ya, melalui jalur kekuasaan. Nah, memang banyak perspektif ketika berbicara bertahan hidup melalui jalur kekuasaan. Apakah kekuasaannya itu diraih melalui etika atau kekuasaannya dilalui melalui jalur-jalur yang menghalalkan segala cara. Gitu. Nah, problemnya adalah karena manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berbuat benar dan mempunyai juga kecenderungan untuk berbuat salah, maka akhirnya politik hari ini kita seperti melihat homo homini lupus gitu. Maksudnya adalah bagaimana seperti serigala memakan serigala lainnya. Gitu. Akhirnya antara manusia dan manusia ini saling membunuh di dalamnya. Karena persoalan apa? Persoalan yang ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, landscape politik di Indonesia itu sudah seperti itu. Bagaimana para pejabat gitu ya saling berkompromi, saling memberikan kompensasi yang kemudian akhirnya merugikan rakyat. Nah, inilah permasalahan kita hari ini, bahwa politik tidak dipandang sebagai jalur
yang beretika untuk memakmurkan, mensejahterakan, membuat keadilan gitu ya bagi semua masyarakat. Tetapi akhirnya dilihat sebagai bagaimana akhirnya politik ini bisa memperkaya diri sendiri gitu. Yang akhirnya kita tidak akan lagi mendapatkan satu landscape politik yang otentik, yaitu untuk kemakmuran atau untuk berpihak kepada masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Nah, ini kan ada permasalahannya di mana? Permasalahannya yaitu hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat tercerabut oleh para penguasa yang ingin mendapatkan kompensasi dari pergulatan politik. Kira-kira gitu. Oke. Jadi memang tadi menarik ya bahwa landscape politik Indonesia memang setelah reformasi mungkin ya, setelah reformasi ketika ada pemilihan langsung dan sampai sekarang menurut Kang Padli ini belum belum sepenuhnya, karena politik itu kan pengertian sendiri juga mulia ya, menciptakan kesejahteraan bersama sebetulnya kan. Tapi kita lihat dari misalnya taruhlah kita kan lahir di zaman milenial lah, itu milenial 94 ya. Terus kita mengalami pilkada langsung ini, Kang Padli berapa kali tuh mengalami pilkada langsung? Atau pilpres langsung, memilih lah secara langsung gitu. Tiga kali. Tiga berarti di zaman SBY, Pak SBY udah. Jokowi. Pak SBY sudah dong 2009. Oh belum ya? Belum. Iya benar. 2 periode dan terus Prabowo. Dan lah ketika kan kita lahir di zaman itu dan melihat konteks politik pilkada ataupun pemilu secara langsung. Menurut Kang Padli, apakah memang kita sudah melewati fase itu? Si pilkada langsung gitu sampai hari ini sudah menciptakan kesejahteraan bersama belum, terkait tadi ya bicara soal tujuan politik itu sendiri gitu. Oke, ketika berbicara keadilan dan kesejahteraan itu kan satu perjalanan yang panjang sebetulnya. Betul. Kita tidak bisa memastikan apakah 5 atau 10 tahun kita akan bisa sejahtera atau kita bisa mendapatkan keadilan. Tetapi perlu kita pahami sistem itu yang membuat jalan itu bisa menjadi cepat atau menjadi lambat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Pada sistem manapun kita tidak akan mendapatkan satu sistem yang memang sempurna secara konsep dan idenya gitu ya. Baik itu otoriter, kemudian sosialis, komunis gitu ya, bahkan sampai ke demokrasi hari ini gitu ya. Semuanya tidak ada garansi di dalam sebuah sistem. Tetapi kita tahu bahwa di dalam demokrasi kita akhirnya mempunyai satu harapan yang cepat untuk menuju atau yang probabilitasnya besar untuk menuju kesejahteraan dan keadilan. Di mana rakyat memilih sendiri atau rakyat bergotong royong bersama pemerintah untuk ikut bersama-sama menuju jalan kesejahteraan dan keadilan gitu. Artinya dalam konsep manapun sebetulnya tidak ada yang terbaik gitu ya. Semuanya berada dalam posisi yang netral sebetulnya. Tetapi probabilitasnya yang mana? Kita sudah pernah mencoba berbagai sistem kenegaraan lah, meskipun kita Pancasila gitu ya. Tapi dalam jalannya ada yang otoritarianisme gitu ya. Kemudian hari ini setelah reformasi kita menganggap bahwa sistem kita hari ini adalah demokrasi. Nah, akhirnya kan kita mendapatkan satu suasana yang baru ketika demokrasi itu hadir sebagai satu sistem politik di kita. Di mana kita menjadi bagian di dalam negara karena mempunyai hak dalam menentukan arah negara ini mau seperti apa. Gitu. Sehingga apakah sudah mencapai jalan keadilan dan kesejahteraan? Ini akan masih jauh sebetulnya gitu ya. Kan kita tidak juga munafik melihat kondisi Indonesia hari ini. Tentu masih jauh sekali.
Tetapi harapan itu muncul karena apa? Karena ada satu sistem bersama yang kita yakini itu sebagai melalui jalur demokrasi. Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu lah, cukup menarik ya bahwa demokrasi itu tidak instan bro gitu ya. Tidak instan, butuh perjalanan panjang lah ketika misalnya tadi berbicara demokrasi untuk kesejahteraan bersama lah gitu. Tapi ketika sistem demokrasi pun ini kita secara setiap pemilu lah dilakukan gitu kan. Nah kadang juga calon-calon yang akhirnya hadir terus dipilih rakyat juga tetap ternyata calonnya memang yang ada pertanyaan lah. Calonnya tetap juga diatur oleh partai politik nih, karena ya kita tahulah sejarah misalnya calon yang independen berapa persen sih kemenangannya gitu ya ketika misalnya pilkada gitu. Terus ada pertanyaan bahwa oke lah kita sekarang sistemnya demokrasi, tapi ketika kita berdemokrasi ternyata calonnya pun ya ibaratnya mah sudah dipilih oleh para elit partai politik. Kita hanya menentukan nih ini aja milihnya gitu, tanpa kita juga merumuskan gitu calon pemimpin seperti apa yang dibutuhkan di satu daerah gitu. Gimana ketika ada pertanyaan itu, Kang Fadli? Gini, permasalahannya adalah bahwa dalam membangun negara bukan hanya tentang politik yang harus diperhatikan atau diprioritaskan gitu ya, bukan hanya tentang partai politik, tetapi bagaimana masyarakatnya pun ikut dicerdaskan. Permasalahan kenapa hari ini politik seperti tidak atau pemilihan langsung itu gitu ya tidak berdampak pada masyarakat gitu ya, karena memang kita berpikirnya parsial. Kita hanya berpikir tentang partai politiknya yang diprioritaskan gitu ya, tanpa memang partai politik itu melakukan kaderisasi dan pemahaman politik kepada masyarakat. Jadi memang kecerdasan partai politik harus juga dibarengi dengan kecerdasan masyarakat dalam menentukan sikap politik. Hari ini kan tidak. Betul. Partai politik inginnya instan, ya udah bayar serangan fajar, kasih bansos, kasih A, B, C, D, sehingga semuanya menjadi instan. Ya akibat dari kesalahan para politikus ini dalam memberikan treatment politik kepada masyarakat, akhirnya berdampak kepada ketidakmampuan partai politik atau pejabat politik dalam menyelesaikan masalah rakyat. Yang ada hanyalah bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah digunakan ketika pemilihan langsung. Jadi kita tidak bisa berpikir parsial bahwa ini hanya dilimpahkan kepada kesalahan masyarakat atau kesalahan partai politik. Tidak, kedua-duanya harus berjalan beriringan. Saling mencerdaskan. Partai politik melakukan kaderisasi untuk mencerdaskan para calon politikusnya. Kemudian pemerintah juga berkontribusi nyata dalam mencerdaskan masyarakatnya gitu. Oke, menarik ini. Berarti memang ada PR juga yang harus dilakukan pemerintah dan partai politik, yaitu tadi mencerdaskan masyarakat. Betul. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi, lamun mau pilkada turun ke masyarakat misalnya, tapi secara 5 tahun ketika sudah menang ini kapan gitu turun ke masyarakatnya, kan suka ada pertanyaan itu gitu. Jadi memang yang harus dibenahi ini seperti apa nih Kang Fadli, yang harus dibenahi? Apakah ya tadi politik partai politiknya, terus pemerintahnya juga dan masyarakatnya juga, atau ketiganya memang ini harus berjalan bersama untuk menciptakan tadi sistem demokrasi yang berkeadilan gitu. Dalam isu pilkada yang dilakukan yang dipilih oleh DPRD ini kan seolah-olah para politikus ini atau pemerintah ini seolah-olah menyalahkan rakyat, dianggap rakyat yang menjadi beban sehingga politik ini menjadi mahal. Betul. Tetapi mereka tidak melakukan proses introspeksi diri. Sebetulnya partai politik ini melakukan kaderisasi tidak gitu di dalam tubuh kepartaiannya. Kalau misalkan partai politik melakukan kaderisasi di tubuh kepartaiannya, pasti dia akan melahirkan tokoh-tokoh politik yang kredibel. Sebagaimana misalkan Golkar bisa melahirkan Akbar Tanjung, bisa melahirkan Yusuf Kala, kemudian PDI Taufik Kemas gitu ya, dan beberapa tokoh lain. Kalau berhasil, artinya
partai politik ini akan juga menyuguhkan tokoh-tokoh yang kredibel untuk memimpin negara ini. Nah, itu yang tidak difikirkan oleh menurut saya. Menurut keyakinan saya gitu, yang tidak difikirkan oleh para penguasa. Seharusnya partai politik juga melakukan retrospeksi kepada dirinya sendiri. Gitu, bahwa ini bukan tentang biaya yang mahal, ini bukan tentang rakyatnya yang salah dan lain sebagainya. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan rakyat dan memperlakukan partai politik ini sebagai jalan menuju kecerdasan sebuah bangsa. Karena saya ini adalah seorang pendidik gitu ya, maka jalan yang harus diprioritaskan untuk mencapai satu politik yang beretika gitu ya, yaitu melalui bagaimana masyarakat dan partai politiknya sama-sama cerdas gitu. Bukan hanya mempentingkan tentang kapitalisasi suara, bukan hanya tentang memikirkan berapa yang saya dapat, jabatan apa, tetapi tugas utamanya adalah mencerdaskan seluruh elemen yang ada di dalam negara. Jadi menarik ya, artinya hari ini mungkin dengan konteks seperti itu bagaimana menciptakan tadi kecerdasan bersama partai politik, pemerintah dan masyarakat. Ini mungkin ya, kalau Rocky Gerung selalu bicara negara ini dibangun lewat gagasan lah gitu. Artinya harusnya misalnya elemen masyarakat atau mahasiswa, partai politik, pemerintah sering menggelar forum-forum diskusi lah terkait misalnya persoalan kedaerahan, kewilayahan, kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, yang hari ini memang cukup hilang gitu ya. Menurut Kang Padli seperti apa tuh? Gini kan, sekarang bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia kan tontonannya adalah politik yang riuh, maksudnya politik yang yang bikin gemes gitu. para pejabatnya ngomong seenaknya gitu ya. Tidak memposisikan atau tidak berempati terhadap masyarakat gitu. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah coba kita kembali kepada fungsinya masing-masing. Misalkan partai politik, ya coba lakukan kaderisasi. Jangan ada lagi peserta politik gitu ya, peserta calon politikus itu yang lahir karena punya uang kemudian langsung bisa mencalonkan. Coba dari bawah mereka diajarkan kaderisasinya benar. Dan kemudian di sisi masyarakat harus mulai cerdas bahwa dalam memilih calon politikus memang harus memperhatikan juga masalah kredibilitas atau masalah kapasitas dia dalam keilmuan politiknya gitu. Kemudian pemerintah juga melakukan pencerdasan kepada seluruh bangsa Indonesia gitu. Jadi memang akhirnya kita berada dalam satu semuanya semuanya berjalan beriringan sehingga menciptakan satu iklim keindonesiaan yang utuh gitu. Jadi masalah pilkada langsung atau tidak langsung ini masalah bagaimana sebetulnya masyarakat dan partai politik dan pemerintah ini diposisikan sama-sama saling mencerdaskan. Nah itu. Makanya mungkin kita akan kalau bicara jauh lah kita juga ya ketika misalnya pilkada lewat DPRD tapi masyarakat lebih cerdas, why not gitu dan bahasa. Kenapa tidak kan dilakukan? Artinya berarti begini Kang Padli, hari ini kan misalnya masyarakat diberikan tadi ya calon si A dan lain sebagainya. Nah, si masyarakat ini seharusnya bisa juga setidaknya dia memulailah gitu perspektif dia dikeluarkan aspirasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Kang Padli dari semenjak kemarin kita reformasi sampai hari ini pilkada langsung, masyarakat mulai cerdas tidak memilih pemimpin hari ini. Saya pikir masyarakat hari ini mulai cerdas ya, dibuktikan ada satu gerakan pada pemilu 2019 ya kemarin. 2024. Pemilu 2024 di mana ambil uangnya kemudian kita bebas untuk memilih gitu ada gerakan di sana gitu, ambil uangnya milih siapa saja. Nah, bagi saya gerakan ini sebagai satu simbol bahwa masyarakat sudah cerdas, bahwa memilih memilih tokoh publik atau memilih pejabat publik itu harus berdasarkan beberapa indikator gitu ya, kapasitas, integritas,
dan lain-lain. Itu artinya hari ini masyarakat sudah cenderung cerdas. Terutama di kalangan Gen Z kira-kira yang sudah terbuka, yang sudah melek politik, bahwa politik bukan hanya sekedar memilih pada hari itu, tetapi ada satu konsekuensi yang dipertaruhkan selama 5 tahun ke depan. Gitu. Ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita beres diskusi ini karena masih panjang ya Kang Padli. Terus juga ada pertanyaan nih yang cukup unik. Beberapa juga berbicara lah. Kadang kalau misalnya kita diskusi dengan teman terkait bicara soal pilkada langsung, pemilihan langsung lah gitu dengan rakyat. Taruhlah kita sebagai masyarakat yang tahu gitu, terdidik karena kita misalnya bersekolah, berpendidikan sampai sekolah tinggi dan lain sebagainya. Terus ada pertanyaan, apakah mau Anda disamakan dengan misalnya ya, punten tukang asongan, misalnya tukang beca. Ketika demokrasi kan sama gitu kan, suara Anda yang katanya ibaratnya berpendidikan tinggi tapi disamakan dengan ya tadi gitu ya, punten dari segi ekonomi dan sebagainya mereka masyarakat bawah lah gitu. Nah malah perspektif saya yang harus mempunyai suara lebih dan teriaknya kencang itu yang memang kita harus berikan suara itu ke masyarakat bawah tadi gitu. Jangan sampai dibandingkanlah suara kita ya. Kita kan punya ibaratnya kita punya saluran untuk berpendapat dan sebagainya. Tapi masyarakat bawah, tukang beca, pedagang misalnya ya, UMKM dan sebagainya, apakah mereka juga punya saluran itu kan terbatas lah gitu. Nah, menurut Kang Padli dari perspektif itu menanggapinya seperti apa? Ini mengenai masalah pilkada langsung ataupun tidak langsung gitu ya, apakah ini mewakili masyarakat bawah, masyarakat menengah atau masyarakat atas kira-kira gitu. Bagi saya gini, pilkada langsung ataupun tidak langsung, proses transaksinya akan tetap sama. Gitu ya, akan tetap ada dalam pusaran elit sebetulnya proses transaksionalnya. Cuman masalahnya ketika kita memberikan kewenangan itu kepada wakil rakyat, artinya nanti masyarakat bawah ini makin tidak didengar. Karena calon politiknya lebih mendengarkan DPRD. Nah, kalau misalkan pilkadanya dipilih secara langsung, nah artinya meskipun misalkan transaksinya di level elit, tapi kita tidak kehilangan hak untuk menuntut menuntut pejabat publik yang menang untuk kita menyampaikan aspirasi. Kita tahu dan kita tidak bisa munafik lah. Ketika para wakil rakyat ini sudah masuk ke dalam partai politik dan kemudian masuk ke dalam DPRD atau DPR RI misalkan ya, itu sudah manut kepada ketua umumnya, gitu. Bukan kepada masyarakatnya. Buktinya apa? Buktinya banyak pasal-pasal atau aturan-aturan pemerintah yang tidak berdasarkan keinginan masyarakat, tapi berdasarkan keinginan dari elit politik. Jadi mending mana kita memang tercerabut secara utuh, atau ada harapan untuk suara kita tetap bisa didengar melalui pemilihan secara langsung. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bahwa ini bukan hanya tentang efektif dan tidak efektif. Apakah ini melanggar konstitusi atau tidak? Bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi sudah jelas bahwa pemilihan secara demokratis adalah pemilihan secara langsung, maka harus tunduk dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jangan terulang lagi lah kejadian Gibran kira-kira gitu ya, yang akhirnya kita tahu secara bersama bagaimana MK itu ditelanjangi karena begitu telanjangnya gitu elit politik memainkan hukum di negara kita ini. Mantap sekali. Ini satu lagi pertanyaan Kang Padli. Ketika misalnya kan ini baru wacana, kita tidak tahu lah nanti karena politik itu dinamis ya. Kita tidak tahu. Nah, ketika misalnya DPR dan pemerintah menyepakati pilkada lewat DPRD, menurut Kang Padli reaksi publik akan seperti apa? Itu terakhir pertanyaan saya terakhir. Saya pikir reaksi publik wajib marah kira-kira. Kalau saya berpikirnya gitu, wajib marah karena ada hak yang dicerabut dari setiap individu untuk tidak bisa menyampaikan suara mereka.
bahwa nanti tokoh-tokoh politik akan lebih mendengar ketua umum partainya daripada mendengar aspirasi atau suara rakyat. Jadi ini akan terjadi satu dinamika politik yang tensinya naik gitu ya, sehingga membuat lapisan masyarakat ini marah kepada pemerintah kira-kira. Oke, mantap sekali ya. Kang Padli, terima kasih atas pencerahannya gitu. Kita tidak henti-henti, setidaknya konten ini dibuat, Kang Padli Ngoceh Hermau Jabar ini dibuat setidaknya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana misalnya politik inilah bekerja lah gitu, bagaimana kebijakan ini juga berpengaruh terhadap masyarakat. Mungkin nanti kita akan berbincang lagi kan Kang Padli, diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya Kang Padli. Selalu sehat dan tetap stay di Ngoceh Hermau Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.